Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, dengan keseruan, seseru partai final Super Eropa Cup, tapi di babak kedua antara Madrid dan Atalanta. Nah, buat teman-teman, gue hari ini lebih banyak bahas Madrid karena gue yang seperti episode sebelumnya gue mengatakan bahwa gue penasaran apa yang dilakukan Ancelotti dengan menumpuknya pemain bintang di lini depan. Ternyata Ancelotti dengan pengalamannya, dengan tangan dinginnya berhasil mengolah Madrid tetap jadi Madrid, pemain bintang tetap menjadi pemain bintang. Nah, ada juga nanti gue bakal bahas pertandingan Barcelona lawan Valencia, tapi kabarnya Dani Olmo tidak akan bermain di match pertama karena berusaha lagi mengakali untuk masuk dalam salary cap Barcelona gitu, dan kabar dari Gundogan yang bersedia untuk dijual. Jadi banyak hari ini. Tapi sebelumnya gue mau ucapin selamat buat fans Real Madrid. Trofi pertama Mbappe, Kylian Mbappe juga. Trofi pertamanya langsung Super Eropa Cup. Wah, ini menarik lihat satu musim nanti Madrid bersama Mbappe. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini, yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, terima kasih selalu melakukan hal tersebut. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan nah, ini kita bahas Real Madrid berhadapan dengan Atalanta di Super Eropa Cup. Selain itu juga berarti ada Ancelotti yang berhadapan dengan Gasperini ya, Piero De Gasperini. Atalanta seperti yang gue katakan, dia akan bermain dengan 3 back dan intensitas tinggi di babak pertama. Ya, tapi Madrid sudah tahu, seperti sudah tahu Atalanta akan melakukan hal seperti itu. Madrid datang memang udah pengen menang aja. Madrid datang buat menang. Dan gimana caranya menang? Ya Madrid secara mentalitas memang Madrid menang di atas dari Atalanta, secara kualitas juga di atas dari Atalanta. Memang agak susah buat Atalanta untuk menang ya, untuk melakukan serangan aja itu cukup sulit kepada Madrid. Madrid tahu caranya, gimana caranya untuk menang. Nah, yang menarik kita bahas dari pertandingan dulu ya. Ada 2 gol yang tercipta di situ melalui gol Federico Valverde dan 1 gol dari pemain rekrutan terbaru yaitu Kylian Mbappe. Nah, yang gue bilang, gimana caranya Ancelotti meramu ada Mbappe di Madrid ya. Ini gak kacau sih, maksud gue brutal sih. City butuh Haaland buat datengin Liga Champions gitu kan. Nah, Madrid nggak pakai Mbappe aja itu udah menang Liga Champions. Datengin Mbappe kayak menang lebih dari menang gitu. Ya, jadi emang pas klub ini ya diperkuat oleh fans-fans yang di depan aslinya belum tentu menang. Maksud gue, kalau lu emang pengen menang ya lu pilih Madrid gitu kan. Tergantung menikmati sepak bolanya seperti apa. Kalau kata Bung Binder, dia bilang buat apa pemain bola sepak bola indah gitu kan, buat ditaruh kantong. Barusan gue lihat YouTube-nya tadi. Ya gue buat dinikmatin gitu. Kayak lu makan tujuannya buat kenyang, sama-sama buat kenyang gitu. Tapi ya gue pilih lauk yang beda, gue pilih lauk yang variatif gitu kan. Ya sama-sama kenyang, tapi gue lebih banyak lauknya, variannya lebih banyak gitu aja. Kalau lu mau ke gunung gitu kan, jalanan ke gunung 7 kilo, lu ujung-ujungnya nyampe ya, tapi gue mau kayak berhenti dulu, tapi gue mau kayak stop dulu, ngeliat-ngeliat foto-foto dulu. Ya beda aja cara nikmatinya, silakan. Nggak ada tuntutan untuk lu kalau mau menang ya dukung Madrid aja gitu, enggak. Lu kalau mau lihat sepak bola indah dukung Barcelona, dukung pelatih-pelatih Spanyol aja gitu. Nggak ada, tergantung menikmati sepak bola masing-masing gitu. Jadi nggak ada hak atau nggak ada suges untuk lu harus ini, lu harus itu, enggak. Semua tergantung menikmati dengan caranya masing-masing. Ya gua Barca kayak gini, ya gue bodo amat sebenarnya, peduli setan sama Barcelona. Tapi kalau nonton Barcelona gue seneng, ya kalau kesel ya kesel, ikut emosinya ke bawah. Tapi kan ya itu entertain, gue udah anggap entertain gitu, nggak yang sampai gue ada di situ, enggak. Gue kesono ya udah, gue seneng Barcelona, sejarahnya kayak seperti itu. Nah, balik lagi ke Madrid. Madrid dengan Kylian Mbappe di babak pertama ini mirip-mirip final dengan final Liga Champions ya. Madrid
agak turun dulu ya, dia menunggu ya, dia low banget garis defense-nya dalam banget, jadi sehingga itu menyulitkan pemain dari Atalanta untuk membongkar jalur-jalur untuk menuju ke final dari Real Madrid. Cuma ada beberapa, satu peluang bahkan itu pun nggak di-shoot ke arah gawang. Ada 2 peluang, satu lagi yang heading babak 2. Ada 1 peluang itu pun di-shoot kena Madrid, kena Militao, setelah itu kena tiang. Jadi itu biasa aja. Itu nggak dianggap sebagai peluang berbahaya untuk Real Madrid. Dan yang jelas bahwa ya ini Ancelotti, lu tahu babak pertama kayak gimana, udah sekuat apa lu gitu. Ketika dikasih permainan yang rendah intensitasnya, Atalanta pun belum bisa memaksimalkan itu gitu. Dan di babak kedua ya baru Madridnya datang, dia langsung gempur, ada gol dari Federico, ada gol dari Mbappe. Nah, masalah yang jadi pertanyaan dan yang bikin penasaran, tidak hadirnya Eduardo Camavinga, tidak hadirnya si Kroos udah hilang gitu kan. Gimana caranya? Gimana caranya menembus pertahanan lawan tanpa gelandang-gelandang pengumpan? Kan yang jadi pertanyaan gue gitu. Babak pertama Atalanta sudah melakukan dengan benar high press, dia main tinggi, dia main kenceng, jangan sampai lini tengah Real Madrid dapat bola sehingga bolanya ke Mbappe atau ke Vinicius. Itu udah benar yang dilakukan Atalanta. Tapi di babak kedua Ancelotti mengubah itu. Sepenglihatan gue, ya yang gue tonton, bukan lagi kayak main metronom dari Toni Kroos, bukan lagi main dari tengah kayak Modric, tapi main dari samping. Ya. Jadi udah jelas pasti bola ke Vini dulu, udah jelas bola ke Rodrigo dulu, dan sesuai apa yang gue katakan bahwa Mbappe pasti akan nge-false. Dia akan ke kanan, ya dia switch sama Rodrigo, dia akan ke kiri, dia switch sama Vini. Berkali-kali dia melakukan itu, dan ya oke, megang bola lebih kuat Bellingham di tengah. Gua ngerasa ya Valverde assist banyak, cuma dia bukan pengumpan handal menurut gua. Bukan kayak Kroos, bukan kayak Modric. Tchouaméni lebih banyak untuk defense, lebih banyak untuk, dia seorang perebut bola. Dia bukan seorang assist yang handal, tapi untuk ngerebut bola Tchouaméni bagus. Buat defense itu nggak ada lawannya lah Tchouaméni. Gimana caranya Madrid ke depan tanpa gelandang-gelandang kayak Modric dan Kroos? Ya ternyata ya udah di direct dulu bola atas, second ball-nya dapat, atau build up tapi dari samping. Ferland sama Carvajal kan main keren banget ya. Ini hampir nggak ada minus selain satu tackle Carvajal yang miss, itu juga nggak pengaruh banyak buat Madrid. Ferland nih sama Carvajal, gue coba nih fans Madrid diskusi sama gue. Lu boleh bilang Carvajal bagus, gue juga bilang Carvajal bagus. Tapi sebenarnya Mendy tuh sama bagusnya kayak Carvajal. Cuman dia overrated aja dia. Dia overrated, dia underrated aja. Dia nggak terlalu diberitakan media gitu. Dia kayak nggak aneh-aneh gitu. Main kualitas sama Carvajal, Mendy, cuma ya itu Carvajal kayak yang lebih bersinar, kapten juga, Spanyol juga gitu kan di Madrid, apalagi ya Mendy. Gue lebih seneng, sama lah gue seneng Carvajal sama Mendy nih. Mungkin salah satu pemain yang nggak bisa gue benci di Madrid, nambah ya, Guti, Pepe dan Carvajal. Ada Carvajal di situ. Nah, ini main dua ajib nih, naik turunnya ajib, dua-duanya naik turun ajib. Jadi itu sangat ngebantu bola ya mengalir ke arah Vini dan Rodrigo. Jarang banget bola dari tengah, jarang banget. Bellingham paling lebih lama ngotak-atik di lini tengah, selebihnya dari samping. Dan yang bikin gue takjub sama Ancelotti, ya gue nggak tahu ini instruksi apa enggak. Jadi ketika lu kagak bisa passing dari tengah, lu main dari pinggir. Ketika main semua pada ke pinggir, Mbappe, Vini ke pinggir, ya gelandang yang maju. Yang itu sulit ditebak. Makanya beberapa pemain dari Atalanta pada diem, pada hanya nonton. Ya dia terfokus pada Mbappe. Coba siapa yang menduga Valverde sering golin, tapi siapa yang menduga di momen itu dia golin? Pasti orang fokus ke Vini, pasti orang fokus ke Mbappe, pasti orang fokus ke Rodrigo, pasti fokus ke Bellingham, yang masuk Valverde. Jadi ini sebuah open set play yang bagus juga ya, open play yang bagus dari Real Madrid. Main dari pinggir, akhirnya Valverde masuk. Gol kedua murni kesalahan sih. Keberanian Atalanta yang udah pusing, Atalanta yang udah bingung mau ngapain gitu, tapi akhirnya kerebut bola, konsentrasinya udah hilang. Rodrigo berhasil merebut bola. Ya kan gue bilang, kalau udah bola di depan, 3-3 itu orang megang,
60% udah terjadi gol. Harusnya seperti itu dengan kualitas Madrid di lini depan. Ini lu main di belakang, kerebut, udah selesai, kill the game. Tapi yang sangat gue sayangkan, Atalanta itu mentalnya drop banget. Gue udah berpikir, Lukman nih yang paling jago di Atalanta karena dia mencetak 3 gol di saat final. Nggak ada apa-apanya. Yang bikin kesel, Lukman jalan kaki. Mas gue, lu berasa Messi jalan kaki, Lukman. Hey, lu cetak gol tuh lawan Leverkusen 3-0. Oke, keren. Lu ketemu Carvajal nih, ketemu Madrid, ya. Lu main kan dua. Inilah selain transisi, defense, attack, cara bermain juga ada 2. Lu mau main pakai otak apa mau main pakai tenaga? Kenapa nggak dua-duanya? Lu main jalan kaki, gelut bola susah. Main pakai otak juga cara mainnya nggak pinter-pinter amat. Ya lu selesai Carvajal udah kalah mental. Menurut gue Lukman, banyak bola hilang dari Lukman. Justru orang yang menjadi andalan hilang di situ. Dan Scamacca juga belum bisa main. Ada satu strikernya bagus, itu gue nggak tahu, tarik-tarik pemainnya. Gue ngerasa lebih bagus yang ditarik ya ketimbang yang dimasukin. Ya walaupun ada siapa Rui, pemain strikernya itu, cuma nggak nolong juga. Ya, tapi terlepas dari apapun, secara mentalitas, secara kualitas, Madrid di atas Atalanta. Yang bikin gue penasaran adalah gimana cara Ancelotti ini meracik ada Mbappe di Real Madrid. Sejauh ini gue belum melihat keegoisan pemain Madrid ya. Dia berbaur, fluid mainnya. Mbappe-nya nggak kayak Mbappe di PSG. Vini juga membagi peran, bagus, sesuai dengan porsinya masing-masing. Bolongnya gue masih ngelihat dikit ya. Bolong Madrid itu antara Rudiger, Militao itu emang harus ada Alaba gitu. Jadi jangan langsung dari Courtois ke depan atau Valverde mundur terlalu jauh gitu. Rudiger sama Militao back bagus, cuma kalau ada Alaba itu komplit, sekomplit-komplitnya. Jadi gue masih menunggu skuad Madrid full. Dan sekali lagi 2-0 untuk Real Madrid lawan Atalanta. Gue ucapin selamat buat Real Madrid dan fans Real Madrid ya di Indonesia. Nah, nanti di match pertama Barcelona ini selalu yang bikin deg-degan. Ada aja pemain yang nggak bisa daftarin. Dan kabar bikin gembiranya adalah Vitor Roque naik harganya jadi 35 juta. Ada klub dari Liga Inggris, ada klub dari Liga Prancis yang mau mencoba menggunakan jasa Vitor Roque. Ya 35 dapat, itu udah untung banget dah Barcelona ya. Gue lupa belinya berapa, cuma ya udahlah. Kalau ada yang mau 35 juta beli. Dan yang bikin gue kaget adalah Barcelona membuka kesempatan untuk menjual Ilkay Gundogan. Waduh. Ini kalau nggak ada seniornya di lini tengah, mati bro. Kalau nggak ada senior yang udah pernah mendapatkan kayak Liga Champions, menjadi kapten di timnas, ya lu anak muda semua nggak bisa. Ayo please lah Barcelona, mending Frenkie de Jong nggak sih dijual. Ya jadi Dani Olmo belum bisa didaftarkan, Rapinya pun ada kesempatan, membuka kesempatan untuk dijual. Ada ya pemain-pemain yang belum didaftarkan namanya, dan pemain-pemain yang 4 kemarin gue sebut, Ferran, Gundo, Rapinya, De Jong, itu semua terbuka masuk etalase penjualan Barcelona. Nah, menurut kalian guys, dari antara 4 tersebut kira-kira siapa yang memang paling pantas untuk dijual atau paling pantas meninggalkan Barcelona? Silakan di komen. Dan kayaknya udah gitu aja, seru. Kalau Barcelona nanti akan gue bahas lagi menjelang match antara Barcelona berhadapan lawan Valencia 18 Agustus jam 2.30 ya, itu bisa nonton kalian di beIN Sport. Jadi sampai ketemu lagi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.